Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is Bab 74. Klarifikasi dan ketakutan 2R. Dari sekian ribu alasan, perintah Mawardi, termasuk hal yang membuat Rehan berani meninggalkan pekerjaannya yang menumpuk di kantor. Padahal, tadi ketika pamannya menjadwalkan pertemuan dengan Amira, Rehan didepak secara halus agar tidak terlibat. Dan lihatlah sekarang, dirinya dipanggil lelaki tua hanya untuk ditugasi semacam sopir. Mir, panggil Rehan pertama kali menyapa Amira. Lalu matanya beralih ke wajah Mawardi yang mengeras. Aku datangkan paman, candanya tersenyum lebar. Gurauan Rehan dianggap angin lalu oleh Mawardi. Lelaki tua itu sama sekali tidak mengendurkan muram di setiap sisi wajahnya. Antar Amira sampai rumahnya, Rey. Nada suara Mawardi membuat Rehan mendadak merinding. Kenapa sih? Tanyanya di dalam benak. Rehan putar kepala demi merangkum ekspresi Amira. Lain dari Mawardi yang seperti pasien yang divonis mati minggu depan. Amira malah setenang aliran sungai Amazon, tenang dan terkendali. Apa mereka bertengkar? Serius, Rehan jadi penasaran apa yang mereka bicarakan dari tadi. Oke, sahut Rehan merangkul bahu Amira erat. Sebelum pergi, dia pamitan dulu dengan pamannya, masih dengan jemari merangkum bahu kecil Amira. Setelah itu, Rehan dan Amira berjalan beriringan menuju pintu keluar. Di balik rangkulan Rehan di bahu Amira, lelaki itu sadar betapa kakunya tubuh Amira di pelukannya. Entah itu berhubungan dengan Mawardi ataupun tidak. Kamu tidak usah mengantarku, Rey, ucap Amira tiba-tiba. Aku sudah meminta Diana untuk menjemputku. Faktanya, Amira sama sekali tidak menghubungi Diana atau siapapun. Ini hanya alasan untuk menolak tawaran diantar pulang. Kenapa? Aku padahal sudah ada di sini. Timpal Rehan mencebik tidak senang. Tidak usah, Rey, ulang Amira. Kini sembari menepis rangkulan Rehan di bahunya. Kamu kenapa sih? Tanya Rehan, bingung mendapati ekspresi risih tercetak di wajah Amira. Amira mendongak, menatap manik Rehan. Kita tidak ada hubungan apa-apa, Rey. Berhenti buat orang salah paham bisa. Raut kebingungan lelaki berjas garis vertikal di hadapan Amira menghilang total. Rehan menipiskan bibirnya dengan rahang mengeras. Dari awal, ketika kamu memintaku menjadi pasangan pura-pura pun, aku sudah menolak, Rey. Tapi kamu malah bersikap sebaliknya. Aku tidak suka, Rey, ungkap Amira dengan mimik serius. Jadi, aku mohon pada kamu sebagai sahabat baik, berhenti buat orang salah paham dengan hubungan kita. Kamu tidak berpikir ini akan merugikanku, kan? Apa pamanku membicarakan sesuatu tadi? Rehan balik bertanya di luar konteks. Amira sudah hilang tenaga untuk menjawab pertanyaan yang diajukan Rehan. Jadi dia hanya diam saja. Apa yang kalian bicarakan tadi? Itu tidak penting, jawab Amira meringis. Maafkan aku, Rey, tapi aku capek sekarang. Mir, lirih Rehan melukis ekspresi menyedihkan. Jemarinya mencuri jemari Amira. Amira dengan senang hati melepas rangkuman jemari mereka. Aku minta maaf untuk rasamu yang tidak berbalas, Rey.
Tapi kamu tahu sendiri, perasaan bukan ranah manusia untuk diotak-atik. Aku minta maaf, aku Reyhan tulus. Amira mengangguk. Aku pergi ya, Rey. Jangan antar aku mau pulang sama Diana. Sampai tidak mau pulang diantar olehku? Tanya Reyhan penuh luka. Aku harap kamu mengerti, ungkap Amira, tersenyum muram. Diana memarkirkan mobilnya di trotoar depan minimarket. Dia pandangi layar ponselnya yang sepi notifikasi. Langsung ke aplikasi kontak. Dia tekan nomor Amira. Halo Mir, kamu di mana? Tanya Diana ketus. Dia kesal sekali. Sebenarnya dianggap sebagai supir pribadi yang dimanfaatkan seperti ini. Tadi antar sekarang jemput, menyebalkan sekali. Padahal tadi dia sedang berenang dengan Arau. Tapi memang dasarnya Amira itu keras kepala. Sekali bilang jemput, harus benar-benar dijemput. Heh, jawab Amira, mengetuk kaca mobil. Diana menurunkan kaca, tidak mau berusaha menyembunyikan raut kesalnya. Dih, kenapa tuh muka? Komentar Amira mendengus. Kamu tahu nggak sih, aku lagi ngapain tadi? Cacat Diana mirip petasan tahun baru. Lagi ngapain? Aku lagi renang, jawab Diana lantang. Demi apapun Mir, aku harus mandi dulu ke sini tuh. Kenapa sih nggak naik taksi aja? Manja amat harus diantar jemput begini. Bukannya merasa bersalah, Amira malah terbahak keras. Aku lagi sama Reyhan tadi. Dia maksa nganter. Kalau aku bilang naik taksi, aku nggak bakalan mungkin diizinin pulang sendiri. Lah, itu ada yang antar, kenapa malah minta aku jemput? Raung Diana pura-pura menangis. Menangis bombay tanpa air mata. Jahat banget sih niat jahilin orang. Itu masalahnya aku nggak pengen diantar dia. Karena pingin ngerjain aku kan, tuduh Diana. Percaya diri banget. Ya enggak lah, sentak Amira turut kesal. Karena aku sama Rehan lagi ada masalah. Lah masalah? Masa? Beneran? Ya udah, ayo cepet naik mobil. Diana berteriak keras. Dia kesal, level maksimal sekarang. Aku pengen berenang lagi. Anak kecil banget ngambek. Cuma gara-gara disuruh jemput pas berenang. Amira mencibir. Aku lagi ngajarin anakmu berenang, ibu-ibu. Pekik Diana gemes. Ingin sekali dia menggigit pipi tirus Amira, saking emosinya. Araf lebih jago berenang dari kamu, ungkap Amira tenang. Diana meringis malu. Hehe, bener banget. Ya udah yuk, berangkat. Serius mau berenang lagi nih. Diana meminta. Amira segera memasuki kursi depan. Amira mengangguk dan berjalan menuju pintu depan. Heh Mir, kamu kenal orang itu nggak? Dari tadi lihatin kamu terus. Bisik Diana menginstruksikan Amira untuk menoleh ke dekat tiang listrik di trotoar. Yang mana? Tanya Amira mengikuti arah yang ditunjuk Diana. Saat menoleh, dia tidak menemukan apapun selain dua punggung lelaki dan perempuan yang berlari. Itu yang lari. Dahi Amira mengernyit, mencoba mengenali dua manusia yang berlari itu. Siapa mereka? Kalau benar mereka tadi memperhatikannya, lantas kenapa sekarang mereka berlari kesetanan seolah melihat hantu? Tiba-tiba yang berambut amber berbalik untuk melihatnya. Wajah perempuan itu campuran antara takut, menggigil dan kesal. Ada apa dengan ekspresi itu? Sebegitu menakutkannya Amira. Kamu kenal siapa mereka? Tanya Diana dengan pandangan mengarah ke sudut yang sama dengan Amira. Yap, aku Amira. Mereka sepupu Radian dan temannya. Amira membuka pintu dan duduk di sebelah Diana. Dahi Amira masih mengernyit bertanda bingung. Tapi aku bingung Mir,
Kenapa mereka lari seperti orang ketakutan ya? Ya, apalagi alasannya selain karena merasa takut padamu, jawab Diana. Tapi terakhir kali bertemu mereka memojokkanku ini membingungkan. Berpikiran positif saja, mereka takut padamu sekarang. Kiki Diana melajukan mobilnya membelah jalanan. Amira masih bertanya-tanya apa Radian mengancam Rio dan Raisel sehingga ketakutan melihatnya. Apa ini berhubungan dengan Araf? Mana mungkin. Araf kan tidak pernah berhubungan dengan mereka berdua. Lagi pula, Araf juga masih kecil untuk bisa membuat orang dewasa seperti Rio dan Raisel ketakutan. Apakah Rehan akan masih berusaha untuk mendapatkan Amira? Lantas, apakah rencana Araf untuk membantu ibunya? Bab 75. Bertengkar hebat. Habis dari mana? Tanya Radian, menyelidik memandang Amira dan Diana yang baru datang. Habis bertemu pamannya Rehan, jawab Diana riang. Tadi Amira memang memberitahu Diana tujuannya pergi ke kafe. Katanya sih ingin bertemu pamannya Rehan. Pamannya Rehan, cecar Radian dengan suara dingin. Pandangannya tajam menyorot Amira, meminta penjelasan. Apa Araf masih di kolam renang? Tanya Diana pada Radian. Radian tidak sedikit pun menurunkan tatapannya dari Amira, membuat Diana merasa diabaikan. Tapi dia sih merasa bodoh, dia bisa mengecek sendiri. Ditepuknya bahu Amira dengan wajah cengengesan. Diana berbisik riang, "Aku ke kolam dulu ya, maaf belajar renang sama Master Araf." Amira juga bertingkah seperti Radian, tidak menanggapi ucapan Diana. Dengan wajah sebel, Diana berjalan menjauhi dua manusia aneh itu. Biarlah mereka berdua saling bertatapan. "Kamu bertemu Mawardi?" Radian kembali menggulung pertanyaannya. Kali ini syarat akan kesakitan dan kepedihan. "Iya." Amira memaksa matanya tidak lari berkeliaran. Dia tatap pupil membesar milik Radian. "Ada urusan apa kalian sampai bertemu? Apa yang kalian bicarakan?" cecar Radian sinis. Amira menghela nafas. Demi apapun, dia ingin berbohong sekarang. Amira ingin punya kekuatan berteleportasi, menghilang dari sini agar tidak perlu menjawab pertanyaan yang diajukan Radian tadi. "Jawab aku, Mir," bentak Radian. "Dia membicarakan Rehan," ungkap Amira lirih. "Maksudnya?" "Oh sial, aku berbohong, Mir. Kamu pasti bisa. Jangan jadi perempuan tolol. Dia memintaku menikah dengan Rehan." "Tolol," maki Amira di dalam benaknya. Kenapa tidak berbohong, Amira? Kalau berbohong, tatapan Raden barangkali tidak sedingin sekarang. "Apa?" desis Radian. "Kamu mendengarnya dengan jelas, Rad," lirih Amira, menghembuskan nafas besar. "Aku mendengarnya, Mir. Aku cuma heran, kenapa tua bangka itu berani-beraninya memintamu menikahi Rehan." "Rad," seru Amira memperingati, "pelankan suara kamu. Araf sama Diana di luar. Mereka bisa mendengar." "Persetan dengan mereka," potong Radian mengumpat. Wajah lelaki itu merah padam. "Radian, kenapa? Apa kamu keberatan aku marah karena kamu mengkhianatiku?" cecar Radian tajam dan sinis. "Aku tidak mengkhianatimu, Rad. Aku..." Amira melotot gemas. Dia gapai anggota tubuh apapun milik Radian untuk menenangkannya. Baru menyentuh lengan berotot Radian,
Amira dikejutkan dengan tepisan yang benar-benar kasar. Apa arti hubungan ini bagimu, Mir? Apa pengorbananku kurang? Dengan kamu menyetujui datang bertemu si tua bangka itu, bagiku itu bisa disebut pengkhianatan. Desis Radian menghakimi Amira dengan sorot tajam. Tapi aku pikir ucapan Amira tidak berlanjut karena perempuan itu dikungkung emosi, membara melihat Radian meninggalkannya begitu saja. Radian tunggu. Amira berlari dengan hisnya mengejar lelaki itu ke lantai 2, memutari tangga kayu, dan beberapa kali harus terpaksa berpegangan pada sisi pembatas karena hisnya terlalu tinggi untuk dipakai berlari. Radian, kamu harus dengarin dulu penjelasanku. Radian, Amira berteriak sekarang. Urat-urat di lehernya tercetak jelas karena kuatnya perempuan itu berteriak. Aku setuju menemuinya karena kupikir itu berhubungan dengan kamu. Radian tidak jadi mendorong daun pintu. Jemarinya membeku di pegangan pintu. Amira bernafas dengan tersengal. Efek berjalan cepat serta emosi yang membumbung tinggi. Kemarahanmu pada Pak Mawardi dulu, sikap anehmu saat membawaku ke perselisihan kalian, dan juga Amanda. Aku ingin tahu semua tentang kamu, Rat. Tapi kamu sama sekali tidak mengizinkanku buat menyelami diri kamu lebih jauh. Radian melunturkan separuh egonya dengan membalikkan badan dan menatap Amira. Pupil Radian melebar, mendapati perempuan itu sudah berantakan karena air mata. Aku menyetujui ajakan Pak Mawardi buat datang karena aku pikir aku bisa dapat semua jawaban yang ingin aku tanyakan padamu. Desis Amira menggigit bibirnya menahan isak. Demi arah yang dia lahirkan 7 tahun yang lalu, Amira bukan menangis karena takut akan kemarahan Radian. Dia juga bukan menangis karena dituduh pengkhianat. Demi apapun tidak. Tangis Amira pecah karena dirinya merasa tidak berharga untuk diizinkan menyelam mendalami kepribadian Radian. Mir, lirih Radian. Karena kamu tidak mau menjawab semua pertanyaanku, aku mencari jawaban sendiri, Rat. Butuh 2 langkah bagi Radian untuk mengunci rapat tubuh mungil Amira di dadanya. Dia kecupi pucuk kepala perempuan yang ia sayangi ini dengan sepenuh jiwa. Aku loh yang marah, kenapa kamu yang nangis? Karena kamu egois, cecar Amira mencakar pinggang Radian. Karena kamu dungu, gak mau dengerin penjelasanku, dan malah marah-marah. Kamu bodoh, Radian. Aku gak ngerti sama pola pikir kamu ini. Shh, Mir, berhenti menangis. Radian mendorong kepala Amira agar semakin dekat dengan dadanya. Jadi boleh aku bertanya? Amira mendongak, air matanya meleleh kemana-mana. Tanya apa? Sahut perempuan itu ketus. Apa kamu menjawab permintaan si tua bangka itu? Radian bertanya hati-hati, takut menyulut emosi Amira lagi. Permintaan apa? Permintaan yang tadi kamu sebutin, jawab Radian kesal. Dia tidak mau menyebutkan secara detail karena bisa memantik emosinya kembali naik. Yang menikah dengan Raihan. Hidung Amira dicubit keras. Au, sakit, jerit perempuan itu meronta. Kamu jawab tidak? Misuh-misuh mengusap hidungnya yang panas. Amira mengangguk. Iyalah. Dan apa itu? Serius kamu bertanya ini? Amira sedang berada di pelukan Radian sekarang. Seharusnya itu sudah menjadi alasan dan bukti kuat kalau Amira tidak bisa lari ke pelukan lelaki lain lagi. Apa salahnya aku bertanya? Bagaimana kalau iya?
Aku menyetujui permintaan Pak Mawardi. Dan bagaimana kalau aku menolak permintaan Pak Mawardi? Senyum Amira kian miring karena keusilannya. Kalau iya, senyum Radian surut. Aku akan menyaksikan pernikahan kalian dengan tenang dan membiarkan kamu bahagia sehari 2 hari sebelum kubunuh Rehan agar kamu menjadi janda. Perempuan di pelukan Radian terkekeh geli. Jahat sekali. Cinta memang jahat, Mir. Radian mencuri satu kecupan tepat di bibir ranum Amira yang berwarna nude. Majnun dibuat gila hanya karena dicintanya pada Laila. Juliet menjahati dirinya sendiri dengan minum racun hanya karena Romeo yang terbunuh. Amira terbahak keras, tapi semua cerita itu tidak membuat pembunuhan jadi benar, walaupun berdasarkan pada cinta. Kenapa belibet sekali? Apa susahnya menjawab pertanyaanku tadi? Tidak, Radian, aku tidak mengikuti permintaan Pak Mawardi. Radian menunduk, menggulung bibir bawah Amira. Baru beberapa detik dadanya sudah didorong menjauh. Aku sudah jujur, lirih Amira. Setengah terengah. Ciuman panas Radian masih mempengaruhi akal sehatnya. Seharusnya kamu bisa jujur juga biar setimpal. Radian hanya menatap manik Amira dengan sayu. Fokusnya hanya terbagi antara 2 hal, bibir Amira dan leher perempuan itu. Apa kamu punya hubungan dengan Pak Mawardi? Radian mendongak dan menjawab tegas, tidak. Apa kalian mirip, Rad? Tapi kalian mirip, Rab. Aku malah berpikir kamu sebenarnya anak Pak Mawardi dan bukannya Pak Sasongko. Amira mengeluarkan pendapatnya. Kemiripan Radian dan Mawardi jelas tidak berusia ditampilkan. Keduanya ibarat pinang yang dibelah 2. Radian lebih memilih menggigit bibir Amira dibanding menjawab pertanyaan kritis Amira. Lagi-lagi, Radian lari dari kejaran pertanyaan Amira. Namun kali ini tidak ada protes. Perempuan itu malah membalas ciuman Radian dengan tidak kalah hangatnya. Apa dibalik kecurigaan Amira pada Radian yang mirip Mawardi sebenarnya? Bagaimana Radian mencegah keluarga Rehan memaksa Amira menikah dengan pria itu?